Jadi harapannya adalah ya silakan sesuai ketentuan yang berlaku, UNES bisa bekerja sama dengan Bapak Semarang ya. Pasti kita pun pas kesibukan dan sebagainya mungkin ada yang tertolak juga, mungkin teman-teman Anda ya, tapi Anda orang yang terpilih akhirnya bisa masuk di Bapak Semarang. Semua yang ada di sini silakan dilanjutkan untuk ketika saat bertugas dimanapun juga, terutama adalah senyum sapa salamnya itu ya. Tetapi tetap walaupun dalam kehidupan Anda itu juga harus tegas-tegas ketika melihat itu sesuatu yang mungkar. Makanya saya berprinsip watawasabil haqq watawasabil shob ya. Dan jangan lupa untuk mungkar itu dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kadang-kadang anak-anak ini suka diingetin ya, sholat dulu sebagainya gitu ya. Walaupun terjadwal ketika kesibukan juga, kalau kita lupa akhirnya terlewat tuh waktu sholat seperti itu ya. Nah, untuk adik-adik semuanya selamat menjadi the winner karena Anda belajar dari kampus Bapak Semarang, kampus yang luar biasa menurut saya, sebagai kampus yang alhamdulillah mendapat penghargaan dari Dirjen Nakes ditangan oleh Menteri Kesehatan sebagai penyelenggara pelatihan terbaik. Dan adik-adik pun menjadi semuanya menjadi orang terbaik. Semuanya hidup bahagia. Itu aja ya. Oke, selamat jalan dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan cerita sedikit tentang pelatihan uji kompetensi yang sudah berlangsung di Kabupaten Semarang yang ditangani oleh Katim fungsional dan anggotanya sesuai dengan tupoksi di tim fungsional. Bagaimana kita ketahui, untuk peningkatan kenaikan pangkat yang ada jenjang, setiap pegawai negeri sipil, aparat sipil negara wajib untuk melakukan uji kompetensi. Nah, pelatihan uji kompetensi di sini yang dilakukan selama 7 angkatan adalah pelatihan untuk tim penguji uji kompetensi. Jadi yang dilatih adalah pelatih
sebagai tim penguji, yaitu pelatihan berlangsung selama 7 hari efektif dan diselenggarakan secara full online dengan fasilitator dari tim-tim yang sudah memberi kriteria sebagaimana dalam kurikulum. Untuk peserta pun disaring dari UPT Pusat maupun dari Provinsi Fakultas Mitra yang ada di Kabupaten Semarang. Teknis pelatihannya dimulai dari pembukaan, setelah pembukaan diberikan materi-materi dasar, ada 2 materi dasar, kemudian diberikan materi inti. Selama materi inti itu ada penugasan juga, seorang menjadi peserta untuk ujikom dan satunya sebagai penguji, disimulasikan dan akhirnya dipraktekkan. Selanjutnya juga mendapat materi penunjang berupa anti korupsi, rencana tindak lanjut, dan PNC Planning and Improvement. Sebagai akhir kesimpulan, tim penguji tersebut tentunya ada yang sesuai harapan. Artinya sesuai harapan memiliki kriteria 95% keadilan, nilai post-test di atas 80,01, terus uji penugasan lengkap sehingga dinyatakan lulus. Sedangkan beberapa misalnya ada yang tidak memenuhi syarat maka dinyatakan tidak lulus. Demikian, peserta sangat bervariasi namun bersemangat walaupun full online bisa terlaksana dengan baik. Teman-teman sekalian, ini kami di fungsional mendapat tugas juga, ada 3 mahasiswa namanya Via, Dinar, dan Namira dari praktek kerja lapangan Sarjana Kesehatan Masyarakat Bergerak tahun 2023 dari Universitas Negeri Semarang selama 4 bulan di Kabupaten Semarang. 3 mahasiswa ini berada di Semarang dan berada di Selamang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Tugas yang sangat berlaku, teman-teman memulai mengikuti persiapan pelatihan full online dari uji kompetensi ini selama pelaksanaan dan sampai berakhir untuk 7 kegiatan, untuk 7 angkatan. Dan teman-teman juga diberi tugas mulai dari pengadministrasian, mulai dari monitoring sampai dengan memberi outroom, mengamati di dalam diskusi-diskusi dan setiap kegiatan dan setiap kelas. Sehingga saya yakin teman-teman sudah punya bekal pemahaman tentang manajemen kedikbudayaan, mulai dari training assessment, penetapan tujuan, terus penyusunan desain program, dan pelaksanaan. Selama 4 bulan ini teman-teman banyak belajar di pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan evaluasi pasca pelatihannya belum. Saya lanjutkan juga ke depannya kami berharap peserta magang tentunya terus berlanjut karena ini ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling memberikan warna. Teman-teman menjadi paham kedikbudayaan dan tentunya di era kedikbudayaan full online ini bisa menjadi modal dan pembelajaran bagi teman-teman untuk mencari lahan praktek atau lahan kerja berikutnya. Kenapa? Pembelajaran ini sering diteorikan dalam teori di Fakultas Kesehatan Masyarakat, namun kalau praktek langsung, kendala-kendala di lapangan di dalam dunia 4.0 maupun yang kelas blended, gabungan daring dan ring, teman-teman bisa melihat langsung, bisa menikmati betapa pentingnya sebuah proses penyelenggaraan yang terstandar di lembaga akreditasi, bagaimana mengajukan akreditasi pelatihan pernik-perniknya, teman-teman sangat mengajarkan. Untuk itu tetap berjalan dengan analisa, namun 3 ini mahasiswa melakukan analisanya adalah bagaimana input dari pelaksanaan kegiatan UPO, terus outputnya dari prosesnya, juga sampai outcome-nya berupa apakah 100% peserta lulus atau tidak di dalam mengikuti kegiatan UPO tersebut. Mereka punya bekal untuk mengolah, mereka punya bekal untuk melanjutkan keilmuan ini menjadi lebih dasar dan teman-teman ini cukup bersemangat, saya apresiasi, bahkan mohon maaf kemarin ada yang sempat terjatuh dan lain-lain itu dalam rangka kepatuhan dan disiplin. Juga dibelajarkan tentang mengikuti apel pagi, mengetahui budaya kerja, mereka pada saat kami tanya cukup berkesan karena bisa bermanfaat untuk mengetahui bagaimana lembaga diklat yang terakreditasi dan alhamdulillah Fakultas Semarang menjadi lembaga diklat terbaik diklat kesehatan di Indonesia tahun 2023 yang baru saja diterima oleh Kepala Fakultas Semarang pada bulan November ini. Selamat ya untuk teman-teman FKM dari UNES Semarang dan untuk calon PKL tahun depannya tetap semangat karena banyak manfaatnya. Jangan takut, mulai dari yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alek Budi Santoso sebagai kepala sekolah di SD Islam Al-Madinah Semarang. Beranggotakan 3 orang, Mbak Via, Mbak Dina, dan Mbak Namira dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNES. Membawa program yang sangat baik bagi kami bahwa universitas itu harus berkolaborasi dengan sekolah-sekolah terdekat untuk mengembangkan program-program mereka. Salah satunya adalah tentang kesehatan masyarakat. Setelah beberapa kali observasi
maka dipilihlah program untuk kesehatan mata. Ini memang menjadi masalah untuk kita semuanya, karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, mau tidak mau anak-anak kita juga sudah bersandingan langsung dengan teknologi, yaitu gadget. Maka kesehatan mata harus dijaga dengan baik-baik. Oke. Selama 1 bulan sekolah kami diberikan penyuluhan tentang kesehatan mata oleh mereka, dan akhirnya anak-anak kami sadar betul untuk menjaga kesehatan mata. Harapannya setelah adanya penyuluhan tentang kesehatan mata, anak-anak dapat yang pertama mengatur pola makannya, kemudian yang kedua adalah membatasi diri bermain dengan gadgetnya. Gadget boleh, bermain game boleh, tapi ada waktunya. Anak-anak juga harus belajar, karena tidak ada kesuksesan tanpa kesusahan untuk belajar. Nah, belajar itu bisa dari media manapun, tapi juga harus ada batasannya. Harapannya program ini bisa meluas ke sekolah-sekolah yang lain, jadi bukan hanya di SD Islam Al-Madinah saja, tapi juga bisa berdampak luas kepada sekolah-sekolah yang lain. Semoga dengan adanya program penyuluhan kesehatan mata ini, anak-anak dari SD Islam Al-Madinah lebih sadar lagi untuk menjaga kesehatan matanya, dan anak-anakku semuanya bisa sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat matanya, karena mata adalah jendela dari dunia ini. Untuk mahasiswa PPL yang di tempat kami, semoga ke depan lebih lancar urusannya, berhasil dalam mencapai kompetensinya, mata kuliahnya, dan bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Dan untuk prodi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran UNES bisa lebih maju lagi, lebih berdampak luas lagi, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah terdekat untuk menyehatkan masyarakat secara luas. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadwi Suryani selaku pengurus PKK RW 2 Kelurahan Gunung Pati. Pada program PKLM BKM SKM Penggerak Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang telah menerapkan program gizi seimbang dengan melakukan sharing season bersama ibu-ibu PKK RW 2 Kelurahan Gunung Pati. Selanjutnya mahasiswa juga turut mengikuti kegiatan posyandu yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Pati. Di samping itu, kami juga memberikan arahan kepada mahasiswa terkait program bank sampah yang dikelola bersama dengan adanya TPS yang berada di kampung kami. Semoga kedepannya mahasiswa dapat menerapkan ilmunya dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Juga untuk program PKL SKM penggerak kedepannya dapat terus berkesinambungan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Aryana dengan NIM 64114201445. Kami dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang telah mengadakan program PKLM BKM SKM Penggerak tahun 2023 ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada stakeholder baik di lokus institusi, Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, lokus sekolah SD Islam Al-Madinah Kota Semarang, dan lokus masyarakat RW 02 Kelurahan Gunung Pati. Saya Namira Aulia Rahmakusma dengan NIM 644020995. Yang ketiga, selama kami mengikuti program PKLM BKM SKM Penggerak pada kali ini, kami dapat mengetahui penerapan ilmu kesehatan masyarakat di 3 lokus, yaitu lokus institusi, sekolah,
sekolah dan juga masyarakat. Selain itu, manfaat yang kami peroleh yaitu kami mendapatkan relasi yang bermanfaat serta mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga dan baik. Saya, Tia Afriyatin dengan NIM 6411420 149. Selanjutnya yang terakhir adalah harapan-harapan. Harapan yang pertama bagi program PKL MBKM SKM Penggerak adalah semoga program ini selanjutnya dapat terus berkesinambungan dan memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Yang kedua adalah harapan untuk mahasiswa. Semoga kedepannya kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapatkan melalui lokus institusi, lokus masyarakat, dan lokus sekolah, masyarakat sekitar, dan pekerjaan kami nanti. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.